Ekonomi digital adalah ekonomi yang dilandaskan pada penggunaan elektronik. Nah, kemudian untuk ekonomi digital itu sendiri baru muncul di akhir abad 20. Ekonomi digital adalah ekonomi yang berinteraksi dengan mitra dan pelanggannya dalam melakukan transaksi melalui internet dan web teknologi. Ekonomi digital adalah perekonomian yang dilakukan dengan media digital berupa media internet yang dampaknya memberi keuntungan bagi penggunanya. Konsep ekonomi digital sendiri pertama sekali diperkenalkan oleh Don Tapscott dalam bukunya The Digital Economy pada tahun 1994. Komponen ekonomi digital yang berhasil diidentifikasi pertama kalinya yaitu industri teknologi informasi dan komunikasi, aktivitas e-commerce, serta distribusi digital barang dan jasa. Pada mulanya, internet hanya dimanfaatkan sebagai sarana mencari informasi dan surat menyurat. Setelah booming di media sosial, internet telah menjadi sarana untuk berbagai transaksi ekonomi. Bukan lagi pemandangan aneh jika hari-hari ini seseorang memenuhi nyaris semua kebutuhannya melalui ponsel, berbelanja, bahkan banyak juga yang berjualan barang dan jasa melalui situs-situs e-commerce. Indonesia adalah pengguna ekonomi digital terbesar di ASEAN dan urutan keempat terbesar di dunia. Pada saat ini, populasi di Indonesia kurang lebih 265 juta jiwa dan separuhnya pengguna internet aktif, sekitar 132 juta jiwa. Dan itu belum termasuk pada pengguna internet yang menggunakan lebih dari satu smartphone. Tahu nggak apa aja keuntungan dari menggunakan ekonomi digital itu? Pertama, kalian bisa menghemat biaya operasional. Kedua, lebih banyak pilihan. Ketiga, selalu ada perbandingan harga. Akses penuh 24 jam. Biaya telekomunikasi lebih murah. Dengan menggunakan ekonomi digital, maka keuntungan yang dihasilkan juga semakin meningkat sesuai dengan strategi yang digunakan. Nah, jadi gimana guys? Kalian siap hidup di era digital saat ini? Selamat beraktivitas! Suatu negara dapat dikatakan berkembang dalam penggunaan digitalnya dalam bidang ekonomi dapat dilihat dari seberapa banyak atau seberapa marak masyarakatnya menggunakan penggunaan internet. Penggunaan internet dapat digunakan sebagai medium untuk berkolaborasi dalam pengoptimalan ekonominya. Perkembangan ekonomi digital di dunia tentu sangatlah tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya perusahaan-perusahaan baru maupun lama yang berbasis e-commerce. Pandemi COVID-19 menjadi momentum untuk mengakselerasi ekonomi digital yang menjadi bagian dari reformasi struktural. Pemerintah maupun pihak swasta dan pelaku usaha terus bersinergi dalam mewujudkan percepatan reformasi struktural tersebut. Tren pertumbuhan industri digital yang kian masif terus memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dalam berita satu Media Holding CEO Power Breakfast, staf ahli Menteri Keuangan Justinus Prastowo mengatakan ekonomi digital memiliki peran penting dalam perekonomian. Untuk mendorong ekonomi digital, pemerintah akan menggelontorkan dana sebesar Rp29,6 triliun di 2021 mendatang. Sementara itu, staf ahli bidang ekonomi Kepala BKPM Indra Darmawan mengatakan pandemi seakan membawa berkah untuk sektor telekomunikasi. Selama pandemi, pemberian digital mampu tumbuh. Bank Indonesia pun menyatakan pandemi COVID-19 mengakselerasi adopsi digital di Indonesia. Fintech merupakan singkatan dari Financial Technology. Istilah ini biasa digunakan untuk menyebut bidang jasa, keuangan, atau finansial.
contohnya seperti GoPay dan T-Cash. If you've ever paid for something with your phone, transferred money using an app, or checked your bank statement online, then you're already part of a multi-billion-dollar industry. It's called fintech, and it's changing economies around the world. Fintech is short for financial technology. Seems simple, right? Well, the term fintech includes a huge range of products, technologies, and business models that are changing the financial services industry. It refers to everything from cashless payments to crowdfunding platforms to robo-advisors to virtual currencies. So every time you donate to someone's Kickstarter campaign, that's fintech. Or if you transfer money to someone using Venmo, that's also fintech. And that's just the beginning. Here at a major fintech conference in Amsterdam, hundreds of companies are trying to disrupt the banking and finance industries by changing the way we pay and borrow money. And investors are buying it. Global investment in the fintech sector has added up to nearly $100 billion since 2010. In 2017 alone, fintech investment surged 18%. Startups focusing on payment and lending technologies received the majority of those funds. It's not just startups that are getting into fintech. Some of the world's biggest companies, from Apple to Alibaba, are going big on it too. Just think of Apple Pay or Alipay. One reason for all of this investment, consumers are adopting fintech fast. 1 out of every 3 people across 20 major economies report using at least 2 fintech services in the last 6 months. China and India are leading the way, with more than half of consumers using services like money transfers, financial planning, borrowing, and insurance. Financial technology has filled a void for people around the world who don't have access to traditional banking services. In fact, it's estimated nearly 2 billion people worldwide are without bank accounts. Now, thanks to fintech, all you need is your phone to take out a loan or insurance. Take Kenya, which pioneered a mobile banking system called M-Pesa. Kenyans access their M-Pesa accounts directly on their mobile phones to transfer money, pay bills, or take out loans. Today, an estimated 96% of households in Kenya use M-Pesa. And one study found it has helped lift roughly 2% of Kenyan households out of extreme poverty. The rise of fintech has forced traditional lenders, insurers, and asset managers to embrace new digital technologies. For example, wealth managers now have to compete with robo-advisors, which are automated financial planning services. I mean, talk about rise of the robots, right? Thanks to high-tech algorithms, these services are available 24/7 and can be more affordable than traditional asset managers. That helps explain why some robo-advisors already have billions of dollars under management. Like any growing industry, fintech isn't without risks, and some regulators have struggled to keep up with the fast pace of innovation. Think of peer-to-peer lending platforms, where individuals borrow and lend without going through a bank. Compared to traditional banks, these services might not be required to set aside as much money in case customers default on their loans. This can be risky for companies and consumers. Data privacy is another major concern. As more financial services go digital, cyber attacks become a bigger risk. The challenges facing financial technology are likely to grow as more businesses go digital. But for many of the companies and consumers here, fintech is more than a buzzword. It's a big business opportunity. Hey everyone, Elizabeth here. Thanks so much for tuning in. Be sure to check out more of our videos over here, including one about blockchain and another where I talk to a company that's going cashless. Let us know if you have any other ideas for videos in the comment section, and while you're there, subscribe to our channel. See you later. Semakin berkembangnya e-commerce di Indonesia, pemerintah RI mendorong UMKM untuk terus beralih ke e-commerce dan terus menciptakan teknologi. Salah satu strategi yang dibentuk pemerintah RI untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara ekonomi digital, yang pertama yaitu menyusun roadmap untuk e-commerce. Yang kedua, menggratiskan lisensi untuk pengguna e-commerce. Yang ketiga, menyusun seluruh broadband internet ke pelosok negeri. The retail ecosystem is changing. The linear path to purchase has been replaced by a model where consumers can tap into online reviews, view product pages, compare prices, and check a friend's social media feed at any point in the purchasing cycle. Consumers are now curating their own brand experience. In this new customer-centric model, personalization and speed are key.
The new retail landscape is impacting the capabilities, organizational, and structural considerations that businesses need to succeed. There are 6 key dimensions that we believe companies should watch carefully in order to thrive in the new e-commerce world. Digital impacts the entire retail experience. Mobile and social are more integrated than ever. Retailers are customizing content and offers based on analytics of customer data. Marketing insights now enable them to identify and present the next best content assortment and offers, often in real time. Brands are reimagining the retail experience. It's no longer just about selling products. It's about redefining channels and creating an integrated and personalized experience. Shopping used to start and finish in the store or on a website. Now, standard non-linear shopping features enable syncing across devices to help customers share ideas and collaborate around shared objectives. Relationships with suppliers are not limited to buying and selling, but now include data and media partnerships, making occasion-centric relationships a reality for prepared retailers and brand manufacturers. Brands are innovating with formats, using creative, digital approaches to selling. New distribution models are changing the game, enabling better order fulfillment and faster delivery than ever before. The changing retail landscape should not be viewed as a threat, but as an opportunity to redefine marketing and create a deeper value in brand and retailer interactions. Menurut saya, peluang ekonomi digital di Indonesia melebihi kisaran 50% untuk pengguna datanya. Dikarenakan di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan, mulai dari masalah jaringan yang tadinya 3G sekarang menjadi 4G. Kebanyakan sosial media yang dipakai oleh masyarakat Indonesia yaitu Facebook, Twitter, dan yang lain-lain. Peluang ekonomi digital di Indonesia sangatlah berpotensi. Dikarenakan infrastruktur digital di Indonesia sudahlah cukup sangat memadai. Misalnya itu dengan tersedianya berbagai jaringan internet yang ada di beberapa kota besar. Contohnya sekarang itu Di tengah perlambatan ekonomi global, kinerja ekonomi digital menumbuhkan optimisme bagi masa depan pertumbuhan Indonesia. Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia termasuk yang terpesat di Asia Tenggara 5 tahun terakhir. Tentu ini membutuhkan dukungan berupa infrastruktur, sistem logistik, dan pembayaran, serta industri manufaktur. Dalam laporan hasil riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dan Laboratorium Data Persada dengan dukungan Google, terlihat besarnya potensi ekonomi digital di Indonesia. Total kontribusi ekonomi digital terhadap PDB Indonesia pada tahun 2018 diperkirakan 814 triliun rupiah atau setara 56,4 miliar dolar Amerika atau 5,5% dari PDB. Ekonomi digital juga menambah 5,7 juta lapangan kerja baru atau 4,5% dari total tenaga kerja. Sementara saat ini, menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJI) 2019, sekitar 171 juta orang atau lebih dari 60% penduduk Indonesia menggunakan internet. Menurut saya, tantangan ekonomi digital yang mendasar di Indonesia merupakan salah satu unsur kemajuan dalam teknik digital. Salah satu contohnya, sudah banyak daerah yang memiliki jaringan yang sangat baik, tapi semua tren itu belum berjalan secara optimal, dikarenakan tidak semua daerah memiliki fasilitas jaringan yang memadai. Adapun tantangan ekonomi digital Indonesia. Tantangan ini ditandai dengan kurang meratanya infrastruktur digital di Indonesia. Misalnya di beberapa daerah pelosok Indonesia masih belum terdapatnya jaringan internet.
Bank-bank besar, terutama Bank Buku 3 dan juga 4, telah melakukan digitalisasi sebelum masa pandemi. Jadi, bisa dikatakan perbankan dan lembaga keuangan lainnya menjadi sektor yang paling sigap menghadapi pandemi. Tantangan bank cukup berat karena berkompetisi dengan financial technology atau fintech yang nilai peer-to-peer lending sudah sangat besar. Menurut Afiliani, ekonom Indef, bank harus mau berkolaborasi dan memiliki ekosistem. Harus ada sharing revenue dan sharing cost. Sehingga dalam konsolidasi perbankan, OJK memberi jalan menuju kolaborasi dengan memberikan ketentuan. Bila tidak setor 3 triliun rupiah bisa masuk ke bank lain, atau ada yang bertanggung jawab terhadap ekosistemnya. Kalau dilihat dari buku 3, buku 4 sih cenderung sudah mempersiapkan diri sebelum pandemi ya. Jadi sebenarnya era phone banking pun itu sudah era yang tidak baru tapi sudah lama. Maka ketika survei mana yang dianggap cepat untuk ke arah digitalisasi dan mengikuti pola pandemi ini, ternyata surveinya itu adalah perbankan. Jadi perbankan itu dianggap yang utama yang mempersiapkan digitalisasi, termasuk juga sektor keuangan ya. Jadi bank dan sektor keuangan lain gitu. Itu dianggap yang lebih dulu. Jadi kalau saya lihat sebenarnya persiapannya sudah ada, hanya memang bank ke depan ini tantangannya berat karena persaingannya bukan di sesama bank. Tapi persaingannya justru sektor keuangan non-bank dalam hal teknologi ya, fintech misalnya, dia sudah P2P-nya mengambil kredit cukup besar, makanya sekarang mau tidak mau bank harus berkolaborasi. Marketeers, digitalisasi menjadi kebutuhan bagi para pemain di berbagai industri yang tak bisa lagi untuk dibendung. Namun, jangan lupa untuk menyiapkan strategi bisnis untuk menyambut tahap selanjutnya, yakni pasca pandemi. Ekonomi digital selalu berhubungan dengan teknologi dan diperdagangkan pula melalui teknologi secara elektronik. Segala proses manajemen dan interaksi bersama pelanggan dihubungkan dengan internet atau web. Suatu negara bisa dikatakan berkembang di ekonomi digital karena maraknya bisnis berbasis teknologi di negara tersebut. Bahkan di negara kita sendiri, perkembangan ekonomi digital cukup berkembang signifikan, seperti adanya fintech atau biasa kita sebut juga dengan istilah finansial teknologi. Contohnya seperti GoPay dan Tikas. Lalu adanya e-commerce yang berasal dari UMKM yang bahkan dibentuk strategi oleh pemerintah untuk pengembangannya. Di saat yang sama, peluang dan tantangan pasti hadir dalam proses perkembangannya. Seperti halnya di Indonesia, pengguna internet sangat banyak, sehingga beberapa operator telekomunikasi terus membangun infrastruktur secara masif yang bisa menjadi peluang di dalamnya. Namun, hanya di beberapa daerah besar saja, sedangkan di kawasan timur masih kurang memadai dan meratanya infrastruktur yang akan menjadi tantangan bagi Indonesia itu sendiri.